Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifkotia Rusdiana, NIM 181410 jurusan Ekonomi Syariah kelas E semester 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasar modal syariah di masa pandemi dan bagaimana menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Mengenai perkembangan pasar modal syariah di masa pandemi, beberapa data menunjukkan penurunan pertumbuhan pasar modal. Namun, ada beberapa fakta menarik yang justru membuat kita cukup terkesan, yaitu jumlah investor pasar modal yang terus mengalami peningkatan. Jumlah investor pasar modal di Indonesia hingga bulan November 2020 mengalami kenaikan sebesar 42% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meski hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih berlangsung dan memberi dampak pada perekonomian. Beberapa fakta data menunjukkan penurunan pertumbuhan pasar modal. Namun, ada fakta menarik yang justru membuat kita cukup terkesan, yaitu jumlah investor pasar modal yang terus mengalami peningkatan. Kata Deputi Pengawasan Pasar Modal, OJK, mengatakan, berdasarkan data pada tanggal 19 November 2020, jumlah investor pasar modal sudah tercatat sebanyak 3,53 juta atau naik dibanding SID pada tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 2,48 juta. Ia juga mengatakan peningkatan jumlah investor di masa pandemi ini justru didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah umur 30 tahun atau kalangan milenial. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi investor pasar modal syariah di Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Investasi adalah kunci untuk menjamin masa depan yang baik. Berbagai instrumen investasi dengan tujuan berbeda-beda banyak ditemukan di pasar keuangan, salah satunya pasar modal syariah. Ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum menjadi investor di pasar modal syariah agar tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Pertama, kenali dulu konsep investasi pasar modal syariah. Sebelum memulai menanam dana yang kita miliki, memahami saham dan produk investasi lain yang akan dibeli itu wajib hukumnya. Investasi harus pahami dulu produk yang akan dibeli, karena kalau tidak dipahami, jadi garar atau transaksinya yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, investasi syariah itu harus mempunyai tujuan dan alasan supaya yakin dan istiqomah saat menjalankan investasinya. Ketiga, investasi syariah juga harus ada resikonya atau tidak bebas resiko. Dalam kaidah fikih muamalah dijelaskan kalau mencari untung harus siap dengan resiko. Investasi syariah bukan mencari aman secara keuntungan tetapi tenang,